Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Vanessa Putri Azara. Di video kali ini saya akan membahas tentang menganalisa lingkungan dan peluang usaha. Lingkungan usaha yaitu keseluruhan dari aspek-aspek atau hal-hal yang serta keadaan eksternal lembaga usaha atau industri yang dapat mempengaruhi kegiatan bisnis atau kinerja usaha. Dalam hal ini, lingkungan dapat diartikan sebagai konsep secara keseluruhan terhadap lingkungan luar atau eksternal. Kondisi tersebut nantinya dapat mempengaruhi kinerja dalam menjalankan bisnis atau usaha. Segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas usaha dalam melaksanakan analisis lingkungan dapat dilihat dari analisis situasi dan analisis diri. Langkah-langkah dalam memulai usaha. Dalam memulai usaha, kita harus terlebih dahulu melakukan survei ke tempat usaha yang akan menjadi tempat pemasaran produk yang akan kita jual. Hal ini penting untuk kita ketahui berapa besar peluang usaha yang akan kita jualkan. Pertama-tama nih, yang harus disurvei terlebih dahulu yaitu di lingkungan mikro. Tingkat persaingannya. Survei di lapangan bermanfaat untuk melihat tingkat persaingan usaha yang akan kita jualkan. Seberapa banyak orang yang sudah menjalankan usaha tersebut. Di samping itu kita harus mencari juga informasi bagaimana kualitas dan ciri khas produk, prosedur serta pelayanan dan harga yang mereka tawarkan. Dengan begitu, kita akan memiliki strategi bersaing dengan para pengusaha yang sejenis. Lalu, lokasi yang strategis. Pemilihan lokasi usaha wajib untuk kita lakukan jika ingin usaha yang kita jalani berjalan dengan lancar. Perilaku konsumen, sebagus apapun usaha yang kita jalani, jika ada daya beli konsumen sangat minim, akan mempengaruhi bisnis yang akan kita jalani. Sama halnya dengan minat konsumen, jika hanya segelintir orang yang membeli produk yang akan kita tawarkan, maka kita harus bersiap-siap untuk gulung tikar. Yang kedua, lingkungan makro. Lingkungan makro adalah kekuatan yang timbul dan berada dari luar jangkauan, serta biasanya terlepas dari situasi operasi perusahaan. Lingkungan makro terdiri dari faktor ekonomi. Satu, faktor ekonomi. Mengacu pada sifat, cara, dan arah perekonomian di mana suatu perusahaan akan sedang berkompetisi. Lalu yang kedua ada faktor sosial. Faktor sosial yang mempengaruhi suatu perusahaan mencakup keyakinan, nilai, sikap, opini yang berkembang, dan gaya hidup dari orang-orang di lingkungan mana orang beroperasi. Lalu yang ketiga yaitu ada faktor teknologi. Perubahan dalam teknologi dapat membantu perusahaan menyediakan produk yang lebih baik atau memasarkan produknya dengan lebih efisien, tetapi juga dapat memberi suatu ancaman bagi perusahaan-perusahaan tradisional. Lalu ada faktor politik hukum. Komponen politik atau hukum ini dalam suatu periode waktu tertentu akan menentukan operasi perusahaan, sehingga manajer tidak mungkin mengabaikan iklim politik dan hukum-hukum maupun peraturan yang ada di suatu negara. Lalu faktor sosial budaya. Komponen sosial budaya merujuk pada karakteristik demografi serta perilaku, sikap, dan norma-norma umum dari penduduk dalam suatu masyarakat tertentu. Perubahan karakteristik demografi seperti jumlah penduduk dengan keterampilan khusus, pertumbuhan atau pengurangan dari golongan populasi tertentu mempengaruhi cara perusahaan menjalankan usahanya. Lalu ada perubahan sosial budaya dalam perilaku, sikap, dan norma-norma juga mempengaruhi permintaan akan produk dan jasa suatu usaha. Sekarang kita masuk ke peluang usaha. Peluang usaha terdiri dari dua kata, yaitu peluang dan usaha. Peluang dalam bahasa Inggris disebut sebagai opportunity, memiliki arti yaitu kesempatan. Secara sederhana, peluang usaha dapat diartikan sebagai kesempatan yang muncul atau terjadi pada satu peristiwa. Untuk menjadi peluang usaha yang bagus, maka harus memenuhi
Kriteria diantaranya yaitu: 1. Permintaan yang nyata terhadap barang atau jasa. 2. Tingkat pengembalian nilai. 3. Kompetitif. 4. Pencapaian tujuan. 5. Ketersediaan sumber daya dan kompetensi. Nah, sekarang kita masuk ke peluang di bidang jasa yang sangat dibutuhkan masyarakat. Yang pertama yaitu ada jasa servis. Merawat dan memperbaiki bila terjadi kerusakan pada alat-alat yang sering kita gunakan, seperti servis TV, radio, mobil, motor, dan lainnya. Yang kedua yaitu jasa hiburan. Memberikan hiburan untuk mengurangi stres seperti bioskop, diskotik, kafe, restoran, dan sebagainya. Lalu yang ketiga juga ada jasa transportasi, yaitu menyediakan angkutan bagi masyarakat seperti rental mobil dan lain-lainnya. Yang keempat ada jasa perantara, membantu masyarakat yang akan menjual dan membeli barang. Yang kelima juga ada jasa kesehatan, seperti sarana kebugaran, fitness, rumah sakit, dan pengobatan alternatif. Yang keenam, jasa yang lain seperti catering, editor, terjemahan, dan lain-lain. Sedangkan dalam pemilihan produk, berupa barang yang dapat menciptakan peluang usaha adalah dengan mempertimbangkan, yaitu mempertimbangkan produk-produk yang seperti mereka mudah digunakan atau dipakai, serta keefisien dalam penggunaannya. Lalu juga ada kualitas produk yang harus terjamin dalam kegunaan kita. Ada juga hemat dalam pemakaiannya, serta juga jaminan keamanan dalam pemakaiannya.